Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya sehat selalu, bukan? Ketemu lagi dengan Usdanang pada tema 3, subtema 3, muatan PPKN kelas 5. Tapi sebelum materi dilanjutkan, terlebih dahulu tolong buku tulis dan ballpointnya disiapkan terlebih dahulu ya. Anak-anak yang Usdanang cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keragaman yang ada di Indonesia. Ayo, masih ingat nggak keragaman yang ada di Indonesia itu meliputi apa saja? Iya, ada suku, ada bangsa, ada agama, ada budaya, serta kegiatan ekonomi. Masyarakat sebaiknya tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan, sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi, tujuan organisasi menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, berikutnya anak-anak, perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Tapi sebelum membahas tentang itu, manfaat keragaman dalam kelompok itu apa saja ya? Yang pertama, dapat saling bertukar pendapat. Yang kedua, belajar toleransi. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Berikutnya akan kita bahas tentang hal-hal yang bisa kita lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik. Yang pertama, memahami dan menyamakan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memberi kepercayaan satu sama lain agar tercipta suasana yang nyaman. Yang tiga, menciptakan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Yang keempat, mendengarkan pendapat anggota kelompok lain dan berusaha memahaminya. Yang kelima, mendukung kreativitas dan perbedaan sudut pandang anggota kelompok. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kita bahas berikut. Yang pertama, tentang kelebihan bekerja seorang diri. 1. Menjadi lebih mandiri. Yang kedua, dapat menentukan sendiri kegiatan dan waktu pekerjaannya, jadi tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, mudah mengambil keputusan karena hanya pendapatnya sendiri. Yang keempat, lebih fokus mengerjakan karena tidak terganggu orang lain. Dan yang kelima, bekerja lebih keras karena tanggung jawab sendiri atas sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Yang kedua, tentang kekurangan bekerja seorang diri. Yang pertama, pekerjaan dapat selesai lebih lama.
Itu karena dikerjakan secara sendirian. Yang kedua, tidak mendapat bantuan orang lain. Yang ketiga, jika hasil pekerjaan atau tugas jelek akan ditanggung sendiri. Yang keempat, membosankan dan tidak ada yang memotivasi untuk menyelesaikan. Dan yang kelima, hasil pekerjaan kurang maksimal karena kurangnya ide atau keterampilan yang dimiliki seseorang tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Kelebihannya apa? Yang pertama, hasil pekerjaan lebih maksimal karena dipikirkan oleh banyak orang. Yang kedua, memanfaatkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki anggota kelompok. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan oleh beberapa orang. Dan yang keempat, berani mengambil resiko yang lebih besar karena ditanggung bersama. Selanjutnya, kekurangan belajar kelompok apa? Yang pertama, sulit menentukan keputusan karena banyak pendapat dalam kelompok. Yang kedua, saling melempar tanggung jawab jika anggota kelompok kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, pendidikan, dan kepribadian dapat memunculkan perasaan ditinggalkan. Dan yang keempat, terjadi partisipasi yang kurang seimbang antar anggota kelompok. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan baik itu seorang diri maupun bekerja secara kelompok. Dapat Usdanang simpulkan bahwa bekerja secara kelompok akan lebih baik daripada bekerja seorang diri. Terkadang keragaman dapat menyebabkan perselisihan antar anggota. Namun, jika kita dapat menerima keragaman ini, maka keragaman semakin memperkuat dan memperkaya bangsa. Bekerja sama dalam keragaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya kali ini Usdanang tidak ngasih tugas.